Ini kembali pada pemahaman ya, saya ulangi lagi, adalah pemahaman. Negeri kita itu penuh dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan sekarang itu menjadi sesuatu paham yang dianggap adalah musyrik. Mohon maaf kalau saya bilang begitu. Itu berkaitan dengan adalah penciptaan, namun banyak orang yang mempersepsikan itu salah ya. Jangan lihat situs yang ada di Candi Cetok, saya membuat apa tuh di poin, iya, Lingga dan Nyoni. Itu Oh. adalah unsur penciptaan. Banyak juga itu komentar-komentar yang Namun menanyakan. ketika orang tidak bisa memahami dengan pemahaman yang penuh, itu dianggap sesuatu yang sifatnya Iya, jorok gitu ya Mas ya. Orangnya nggak paham maksudnya. nah, itu unsur adalah cipta, rasa, dan karsa. Manakala karsa itu diarahkan yang hal yang sifatnya hanya untuk mengumbar, nonsen, tidak akan menjadi jalan yang terbaik. Namun jenengan tahu raja-raja dahulu pernah punya raja satu, pernah punya istri satu. Enggak. Dia punya Siliwangi, Brawijaya, istrinya berapa? Nggak paham jangan. Namun bisa moksa nggak? Bisa. Nah, Iya, kenapa kok begitu? itu adalah namanya Tantrayana. Itu adalah ilmu yang telah selama ini dihapus karena dianggap sat. Kalau di luar negeri ya namanya Cleopatra. Tahu? Pernah baca? Mungkin di situs-situs tentang Cleopatra. Itu adalah proses penciptaan manusia. Namun yang terjadi adalah pembatasan-pembatasan tentang hikmah dan maksud dari apa itu adalah penciptaan. Lampu tidak akan bisa menyala jika tidak ada pertemuan antara plus dan minus. Bisa nggak? Harus plus dan minus. Bisa menyala tanpa itu, ya kan bisa. Namun ini sebenarnya adalah ilmu rahasia yang telah tertinggalkan. Kenapa tertinggalkan? Dianggap itu adalah ilmu yang dianggap buruk. Namun itu sebenarnya itu tidak boleh dipecarkan, biar semua netizen ataupun mungkin membaca dengan literatur masalah itu, pahamilah tentang penciptaan manusia. Siwa, ketika Siwa menciptakan manusia, tidak akan terjadi tanpa Hawa. Hawa itu adalah suhu. Ketika bumi mengeluarkan lava, yang keluar itu akan tersentuh dengan suhu. Dia akan melahirkan sifat yang ilmiahnya itu adalah pertama pelapukan, ya, terjadi penyuburan, terjadi pertumbuhan. Itu yang terjadi adalah, yang diceritakan adalah Hanoman. Hanoman tercipta dari Dewi Anjani yang tumbuh dari Dewa Siwa. Siwa adalah manifestasi dari
lava atau magma yang tumbuh pertama ketika mengeluarkan lava di bumi, mengeluarkan lava yang terbentuknya gunung, mengeluarkan lava terkontaminasi dengan suhu, berjalan dengan berjuta-juta tahun, akhirnya terbentuknya lah manusia. Kan gitu. Itu sebenarnya gimana itu? Raja-raja bahkan founding fathers kita. Nah, ini saya jelaskan masalah itu dulu ya. Saya urutkan biar nanti paham. Enggak yang istrinya banyak tadi loh. Kenapa? Itu nanti proses penyempurnaan. Karena apa? Ada ilmu kanoman, kasepuan, dan kasampurnan. Kanoman itu istilahnya disilet ora apa-apa, mangan beling ora, kita mangan pecahan gelas nggak apa-apa, itu kanuragan. Nah, rawa rontek itu namanya kanuragan. Kalau kasepuan itu lebih kita memahami tentang arti kehidupan, kan gitu. Tapi kalau kasampurnan, kita lebih memahami tentang kesempurnaan hidup, dari proses penciptaan, pemeliharaan, hingga peleburan. Sangkan paraning dumadi. Dan ilmu sangkan paraning dumadi tidak bisa diwedhar secara umum. Hanya bisa orang yang bisa memahami itu. Satu adalah kanuragan, kasepuan, dan kasampurnan. Nah itu, ini ilmu yang telah terhapuskan dari negeri ini di zaman sekarang, yang dianggap tidak semestinya. Yang kasampurnan ya. Makanya orang sekarang nggak bisa mencapai kesempurnaan. Yang ada adalah reinkarnasi, mencari kesempurnaan lagi, tumbuh DNA, menyatukan DNA lagi, sampai menemukan titik kesempurnaan yang sejati. Nah, namanya dibilang wahyu. Wahyu ada beberapa macam. Wahyu itu sebenarnya apa sih? Wahyu itu adalah penerimaan atas pemberian Tuhan yang masuk di dalam diri kita. Ada beberapa macam wahyu, sudah diterangkan, bisa dilihat di situs-situs mungkin loh ya. Kalau ada wahyu purbo, adalah wahyu ketentraman, kebahagiaan. Wahyu sejati adalah suatu sifat yang nyata, kebenaran tentang keilahian. Wahyu murti, bahwa segala sesuatunya itu adalah satu, yang terpisah-pisah namun akan kembali menjadi satu kembali, penyatuan. Wahyu linuwih itu ibaratnya Kresna dengan Arjuna. Kalau di dalam pewayangan, ibarat Kresna itu adalah sumbernya, Arjuna itu adalah pancarannya. Ibarat matahari itu adalah Krisnanya, pancarannya itu adalah Arjunanya. Ya. Ibarat mata air itu Krisnanya, pancurannya itu adalah Arjuna. Makanya di dalam pewayangan Arjuna dengan Krishna itu selalu berdampingan. Nanti saya jelaskan masalah ini. Terus setelah wahyu wasiso itu adalah segala yang ada di dalam jagat raya ini ada yang menguasai, yaitu adalah Sang Hyang Jagat Langgeng. Tan kena kinaya ngapa sejatine ora ana apa ning sing ana dudu. Tidak bisa diapa-apakan.
namun tumbuh dengan suatu keajaiban yang pernah saya bilang tentang kematerialan, yaitu adalah namanya Higgs boson. Higgs boson itu timbul suatu keajaiban yang tiba-tiba ada. Modern di dalam Hono Coroko, ho no ho ini suwung ora ono, no ki ono, anane ono, saka ora ono, adanya ada dari tidak ada. Coroko, saya ulas kembali ya, biar jelas. Coroko hono, anane ono, saka ora ono. Coroko, cipta, rasa lan karso. Karso ini tuh ya, makanya Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemeliharaan, peleburan atau kesempurnaan. Di sini bisa menjadi dua, mau jadi lebur atau menjadi sempurna. Bener, jejak, jujur, ini rasa dihapusi. Iki berlaku kita dengan sebuah kebenaran. Kebenaran itu bisa benar baik, bisa benar tidak. Itu namanya jejak, itu suatu hal yang tidak bercabang, yaitu apa adanya. Jejak lurus. Kita arahnya ke Tuhan, ya arahnya ke Tuhan. Kita ke arahnya tidak baik, ya arahnya tidak baik. Benar, jejak, jujur. Hasilnya itu adalah, yaitu kalau kita sudah menjalani cipta, rasa, dan karsa, hasilmu ya karsamu kui karma. Karma baik yang dihasilkan adalah karma baik atau buruk, tergantung cipta, rasa, lan hasilnya karsa. Karsa secara dirumuskan itu adalah fana, kefanaan. Kefanaan dirumuskan dalam istilah ego dan karsa akan menjadi suatu penderitaan. Penderitaan itu akan berlipat ganda manakala kita tidak bisa menyempurnakan.